Manusia selalu hidup dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan tersebut, manusia saling membantu. Akan tetapi kadang juga ada perselisihan. Untuk itu, dalam kebersamaan diperlukan pemimpin dan aturan agar hidup dengan damai. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas 10 firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai pedoman hidup kami. Semoga melalui pelajaran hari ini kami semakin mampu mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Ya, oke, siap untuk bernyanyi. Nanti kalian jangan khawatir karena teksnya akan ada di bawah sini ya. Nanti kalian lihat baik-baik. Lagunya sangat terkenal. Mungkin baru pertama kali dengar, tapi nanti Bapak yakin kalian pasti bisa mengikuti. Yuk, kita mulai. Kasih-kasih Yesusku amatlah mengagumkan, mengagumkan seperti indahnya pelangi. Semua dapatlah dikabulkan, dapat dikabulkan asal kita percaya. Aku ingin terbang bebas bersamamu. Wow, amazing! La la la, aku sayang sekali Tuhan Yesus. La la la, aku sayang sekali. Sayang siapa? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, seperti dalam lagu tadi, sebenarnya hidup kita itu akan sangat membahagiakan, penuh dengan sukacita ketika kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kita, ketika kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, semuanya akan lebih indah. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyadari diri. Menyadari diri tentang apa? Menyadari diri bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang selalu hidup dalam kebersamaan. Nah, anak-anak, kita tahu yang namanya hidup dalam kebersamaan mungkin tidak akan selalu berjalan mulus 100%. Ada-ada saja masalah. Contohnya apa nih anak-anak? Kita lihat ya. Yang pertama, di sekolah. Di sekolah itu, ketika kita ingat masa-masa kemarin kita sekolah ya, selalu ada saja siswa yang datang terlambat. Ayo ngaku, pernah datang terlambat? Pernah belum? Bapak sih pernah, tapi masa lalu ya anak-anak ya. Yang kedua, sekarang di jalan. Kalau kalian di jalan dan kalian perhatikan baik-baik, banyak sekali angkutan umum yang menurunkan penumpang secara sembarangan. Apakah ini sebuah keteraturan? Tentu tidak. Nah, ada satu lagi anak-anak. Di stadion. Stadion itu ada tawuran, ada perkelahian. Dan semua hal ini terjadi yang kita namakan dinamika kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa sih kok sampai muncul masalah seperti yang ada dalam foto tadi anak-anak? Hal ini mungkin mengingatkan kita tentang pentingnya sebuah peraturan.
Tahukah kamu apa arti peraturan? Ya, peraturan adalah hal-hal yang berisi anjuran sekaligus larangan dengan tujuan supaya hidup kita berjalan dengan baik. Anak-anak semua, mengingat pentingnya sebuah peraturan dalam hidup bersama, Bapak ingin mengajak kalian untuk flashback, mundur sebentar, belajar dari kisah hidup bangsa Israel sebagai bangsa yang sungguh dikasihi oleh Allah. Anak-anak, bangsa Israel menghayati bahwa peraturan dan seorang pemimpin itu adalah sungguh-sungguh wujud pendampingan atau wujud cinta Allah. Tetapi anak-anak, bangsa Israel itu mungkin mirip dengan kondisi kita saat ini. Ada kalanya mereka mengingat tentang kasih Allah. Ada kalanya mereka itu juga menjadi sedikit keras kepala, menjadi tidak bisa dinasihati, begitu sederhananya. Nah, anak-anak, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang pada saat itu kurang percaya, maka Allah mengikat bangsa Israel dengan sebuah perjanjian. Janji Allah pada saat itu adalah Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang kedua, Allah mendampingi umat Israel dengan memberikan makanan dan minuman selama perjalanan di padang gurun. Dan yang ketiga, janji Allah adalah bahwa Allah akan melakukan apa saja yang sudah dijanjikannya itu ketika umat Israel tiba di tanah yang dijanjikan kepada Abraham, leluhur Israel, yaitu tanah yang subur, tanah yang penuh dengan sumber makanan dan mata air, yaitu tanah Kanaan. Itu adalah janji Allah. Kepada umat Israel, Allah pun meminta supaya mereka berjanji untuk melakukan sesuatu kepada Allah. Apa saja itu? Ada 3. Yang pertama adalah supaya bangsa Israel tidak menyembah Allah lain. Apa sih artinya itu, Pak? Artinya adalah supaya bangsa Israel tidak membuat patung, tidak beribadah kepada patung itu. Yang kedua, Allah ingin supaya bangsa Israel tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah itu adalah kudus. Dan yang ketiga adalah Allah ingin supaya bangsa Israel menguduskan hari Sabat. Anak-anak semua, inilah salah satu bagian dari 10 perintah Allah yang bisa menjadi pedoman hidup bagi semua orang sampai saat ini. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat isi dari 10 perintah Allah itu. Melalui perantaraan Nabi Musa, Allah memberikan 10 firman-Nya atau yang dikenal dengan nama 10 perintah Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah mencintai bangsa Israel. Perintah Allah yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segalanya. Perintah Allah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Perintah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Perintah yang kelima, jangan membunuh. Perintah keenam, jangan berbuat cabul. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Perintah kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Dan perintah ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu. Anak-anak, perintah Allah 1-3 bertujuan untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Allah. Dan perintah 4-10 untuk menjaga hubungan manusia dengan sesamanya.
Anak-anak, demikian pelajaran kita tentang 10 perintah Allah. Bapak akan senang sekali kalau anak-anak semua hafal isi dari 10 perintah Allah itu. Selain hafal, memang harapan Bapak, dan ini juga pasti harapan orang tua, harapan Bapak Ibu guru semuanya, kita tidak hanya hafal dalam kalimat, dalam perkataan, namun juga kita bisa melakukan apa yang Allah inginkan dalam 10 perintah Allah itu. Terutama perintah Allah yang keempat, di mana kita diajar untuk menghormati orang tua kita. Nah, anak-anak, selamat belajar. Materi ini semoga dapat semakin memperkuat iman kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, dan Bapak percaya bahwa dalam keadaan apapun, kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin.